Cek. Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-157. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan telah melakukan pewarisan garis keturunan Dodi terakhir yang disimpan leluhurnya Shousuan dan sempat mengalami permasalahan besar akibat dari garis keturunan naga Phoenix yang diberikan Jian kepadanya. Untung berkat kesediaan Sun Er memberikan sumbangan garis keturunan klan Gu, Shousuan bisa menekan garis keturunan naga Phoenix dan malah membantu Shoyan untuk mendapatkan garis keturunan baru yang berasal dari 3 darah kuno. Berkat pewarisan itu, Shoyan juga akhirnya berhasil mendapatkan tato klan Xiao yang telah punah selama ribuan tahun dan menguji coba kekuatan tato tersebut untuk menggeprek 2 antek dajjal klan Hun secara bersamaan. Nah, di episode kali ini kita akan melihat hal-hal apa yang terjadi setelah Shoyan keluar dari makam kuno, mulai dari kemarahan klan Hun karena 2 jenius mudanya meningsoy sampai dengan kabar buruk tentang aliansi Yan yang berada dalam bahaya. Gimana tuh cerita selengkapnya? Apakah ada Tante Medusa sekarang? Tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Apa? Tulis satu di kolom komentar. Karena waktu memasuki makam kuno surgawi akan segera habis, para tetua klan kuno pun berbondong-bondong menunggu di pintu gerbang makam sambil bertinyi-tinyi perwakilan klan mana yang akan mendapat lebih banyak manfaat dalam ekspedisi kali ini. Setelah menunggu beberapa lama, mekanisme segel gerbang makam kuno mulai bergerak dan begitu pintu raksasa itu terbuka, beberapa perwakilan pun keluar satu persatu. Perwakilan klan Lei menjadi 2 orang pertama yang keluar dari makam kuno sebelum kemudian disusul dengan perwakilan klan Yao dan klan Yan yang keluar di waktu yang bersamaan. Setelah 3 klan keluar, para petinggi tentara teredam hitam juga ikut keluar hingga akhirnya Shoyan dan Sun Er menyusul di belakang keempatnya. Shoyan dan Sun Er langsung membungkuk hormat kepada Tong Xuan dan membuat tetua klan Gu itu auto terbagong melihat Shoyan meningkatkan kekuatannya sampai 3 bintang. Sehingga Tong Xuan pun berpikir bahwa Shoyan benar-benar bertemu dengan leluhurnya. Nah, melihat semua perwakilan klan kuno lain sudah keluar, tetua klan Hun yang mengantar jenius muda mereka pun sesumbar dan percaya diri bahwa keluar terakhir menandakan bahwa perwakilan mereka pasti telah mendapatkan banyak keuntungan. Tapi ternyata kesombongan dan kepercayaan diri itu langsung berubah menjadi kemarahan tatkala si tetua klan Hun yang bernama Hun Lin itu melihat 2 perwakilan klannya memang keluar terakhir sih, tapi tidak dalam keadaan hidup alias sudah mati. Tanpa banyak mikir, Hun Lin langsung menuduh Shoyan yang melakukan pembunuhan, berhubung pemuda itu merupakan satu-satunya orang yang memiliki dendam pada klan Hun. Shoyan sebenarnya tidak menduga kalau orang yang terbunuh di makam kuno juga akan dikirim pulang, namun dia juga tidak mau membuang energi untuk berseteru dengan Hun Lin dan meminta tetua klan Hun itu nanya aja ke Hun Ya dan Hun Li kalau mau tahu siapa yang bunuh mereka. Tidak mau akan berada dalam masalah karena iblis tua ini, Sun Er pun maju dan mengingatkan bahwa bahaya di makam kuno memang sangat besar, sehingga bukan sebuah hal aneh kalau orang yang tidak beruntung akan kehilangan nyawa. Namun terlepas dari hubungan antara Shoyan dan kematian Hun Ya Hun Li, Sun Er langsung membongkar bahwa kedua antek dajjal klan Hun itu telah menyerangnya berkali-kali di makam kuno. Mendengar garis keturunan dewa klan mereka diserang, jelas langsung memicu kemarahan para tetua klan Gu dan berkata bahwa kalaupun Hun Ya Hun Li keluar dengan selamat, mereka tetap tidak akan membiarkan 2 anjing kurang asem itu keluar dari alam Gu. Ditekan sedemikian rupa oleh para tetua klan Gu membuat Hun Lin yang awalnya mau membuat perhitungan dengan Shoyan menjadi terpojok dan tidak memiliki pilihan kecuali pergi sebelum beneran digereduk rame-rame. Sepeninggalan Hun Lin, perwakilan klan lain pun ikut pamit undur diri dan kembali ke rumah peristirahatan masing-masing hingga meninggalkan klan Gu dan Shoyan yang bertinyi-tinyi karena tidak melihat dokter peri kecil dan kawan-kawan. Tong Xuan langsung berubah serius ketika melihat ini dan menjelaskan bahwa
sebelumnya mereka telah menerima pesan dari Paviliun Bintang Jatuh agar segera pulang, sehingga Shoishan dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pulang lebih dulu. Mendengar itu, Shoyan tidak dapat menahan urgensinya untuk buru-buru pulang juga dan membuat Sun Er langsung mencalonkan diri untuk ikut. Seolah bisa menebak apa yang akan Sun Er katakan, Tong Xuan langsung menegaskan bahwa Tuan Putri klan itu tidak bisa pergi karena baru-baru ini mereka mendapat kabar bahwa alam Ling tempat klan Ling berada tiba-tiba ditutup dan terdapat dugaan bahwa klan kuno yang tidak mengikuti ekspedisi makam surgawi itu telah dibantai diam-diam. Shoyan juga merasa lebih baik Sun Er tetap tinggal dan membuat nona muda klan Gu itu hanya bisa menunduk sedih karena hari ini merupakan waktu terakhir bagi mereka untuk bersama. Sun Er pun ngintilin Akang sambil terus mengutarakan kegalauan, berpikir entah kapan mereka bisa bertemu lagi setelah pemuda itu kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Tapi lagi asyik berduaan biar yang ketiga bukan setan, muncullah Gu Yuan yang auto menyebabkan Sun Er merengut menanyakan, buat apa sih papi muncul di depan mereka saat ini? Gu Yuan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat anak gadisnya yang puber sebucin itu pada Shoyan, sehingga masih ngambek karena sebelumnya dia datang secara pribadi untuk meminta ayang embebnya untuk menyerahkan Gyo Kaisar kuno Tause. Sun Er nampaknya bisa melihat kalau bapaknya mau membicarakan hal penting dengan Shoyan dan akhirnya memilih untuk pergi meskipun masih kesel. Benar saja dugaan Sun Er, Gu Yuan langsung menembak Shoyan tentang pertemuannya dengan Shou Suan dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu langsung menanyakan apakah ada cara membangkitkan leluhurnya. Namun jawaban Gu Yuan sama persis dengan Shou Xuan, yaitu harus menjadi seorang Dodi untuk melanggar aturan di makam surgawi yang juga dibuat oleh Dodi pada masa lalu. Selanjutnya dua laki-laki beda generasi itu mulai membicarakan tentang menghilangnya klan Ling yang pada akhirnya langsung dihentikan oleh Gu Yuan ketika meminta Shoyan untuk istirahat lebih dulu dan melindungi Gyo Kaisar kuno Tause adalah satu-satunya hal yang bisa pemuda itu lakukan. Singkat cerita, hari kepulangan para perwakilan klan kuno pun tiba dan Shoyan melihat semua orang telah berkumpul ketika Yao Yingxi tiba-tiba mendekat dan memberikan undangan klan Yao untuk gurunya. Shoyan yang masih merasa kesel dengan klan Yao karena telah mengusir Abah pun mengambil gulungan undangan itu ogah-ogahan karena meskipun dia kesal mungkin saja Abah Yao memang membutuhkan undangan tersebut. Setelah Shoyan datang, seluruh perwakilan klan kuno pun telah berkumpul sehingga perjalanan pulang mereka yang akan diantarkan langsung oleh para tetua dan jenius muda klan Gu akan segera dimulai. Shoyan dan Sun Er saling lempar tatapan penuh kerinduan bahkan sebelum keduanya berpisah dan perjalanan berlangsung cukup cepat karena Shoyan menggunakan lubang cacing yang dekat berada di Paviliun Bintang Jatuh. Namun Shoyan baru saja melompat keluar dari celah spasial dan sampai di Paviliun Bintang Jatuh ketika tiba-tiba saja beberapa orang yang tidak Shoyan kenal sebelumnya melakukan serangan dan kepala Paviliun Muda itu langsung sadar bahwa selama kepergiannya Paviliun Bintang Jatuh telah berhasil meningkatkan keamanan sampai seperti ini. Untungnya kesalahpahaman tim keamanan dengan Shoyan itu bisa dihentikan dengan kemunculan Abayolo yang langsung menunjukkan kegembiraan melihat peningkatan kekuatan muridnya yang cukup signifikan selama kepergiannya. Shoyan tidak membuang waktu lebih lama ketika menanyakan keberadaan Shoishan dan kawan-kawan, namun Abah mengatakan bahwa teman-teman Shoyan sudah langsung pergi lagi setelah kembali karena mendengar ada sesuatu yang buruk sedang terjadi kepada aliansi yang di Kekaisaran Jiama. Yao Chen menjelaskan pada muridnya tentang sebuah faksi bernama Sekte Singan Mendalam yang tiba-tiba saja melakukan ekspansi besar-besaran di benua barat daya dan sampai saat ini telah menguasai setidaknya setengah dari seluruh benua. Memang Sekte Singa bisa dianggap sebagai 10 kekuatan terbesar di benua barat daya, namun ekspansi luar biasa ini kemungkinan besar dipengaruhi dengan kemunculan banyak ahli istana jiwa yang tiba-tiba muncul di Sekte Singa. Shoyan udah empet banget mendengar kejahatan aula jiwa yang terlalu ugal-ugalan, apalagi kemunculan mereka untuk membantu Sekte Singa kemungkinan besar adalah untuk mengumpulkan banyak jiwa dalam pertempuran.
Mendengar aliansian sedang berada dalam bahaya demikian, Shoyen semakin tidak bisa menahan hasratnya untuk pulang kampung, namun diminta menunggu sebentar oleh Abah karena selain dia sudah mengirim Shoishan dan kawan-kawan pergi lebih dulu, saat ini Pavilion Bintang Jatuh juga sedang membangun lubang cacing yang langsung terhubung dengan benua barat daya. Nah, sambil menunggu lubang cacing selesai, Yolo mengajak muridnya untuk mengumpulkan bala bantuan dari ahli-ahli dataran tengah dengan kekuatan setidaknya bintang 3 dojun untuk pergi bersamanya. Shoyen sempat sangsi bagaimana mereka bisa mengumpulkan ahli skuad itu, namun Abah langsung mengingatkan daya tarik Pavilion Bintang Jatuh sangat besar karena mereka memiliki 2 alkemis tingkat tinggi. Abah mengungkapkan bahwa hadiah untuk masing-masing bala bantuan adalah 3 pil tingkat 8 yang langsung membuat Shoyen melongo, namun benar-benar saja tidak menunggu lama setelah mengatakan itu mereka berdua langsung mendapat laporan kalau sudah ada 5 ahli yang mendaftar. Abah hanya tersenyum melihat Shoyen panik dan menenangkan muridnya dengan mengatakan bahwa situasi masih aman terkendali selama mereka tidak menjanjikan pil obat tingkat 9. Oke, sekarang move on dulu ya ke aliansian yang menjadi pusat perbincangan, di mana kita langsung disuguhkan dengan adegan Om Haibodong yang udah enggak jadi aki-aki ubanan lagi, menandakan bahwa segel doki yang mengunci kekuatannya telah dibatalkan. Masih ingat kan kayak gimana itu yang pengunci segel dokinya? Nah, begitu muncul Haibodong langsung mendapat laporan tentang kemunculan ahli dojong dan saat ini sedang ditahan oleh Tuan Muda kedua Shaoli. Sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para murid aliansi, saat ini Shaoli sedang berjibaku melawan 2 antek Dajjal Sekte Singa Mendalam, dan meskipun dia telah memiliki kekuatan setidaknya ranah Dohuang, melawan 2 musuh dengan kekuatan setara masih sesuatu yang sulit Shaoli lakukan. Keadaan menjadi lebih buruk ketika pentolan kelompok musuh merupakan seorang dojong yang jelas dapat menekan Shaoli dengan sangat mudah. Namun ketika Tuan Muda kedua keluarga Shou itu berada dalam bahaya, Haibodong muncul dan membuat si ahli dojong auto jiper meskipun masih sempat sesumbar bahwa sebagai sesama dojong, Kaisar Es itu tidak akan bisa mencegahnya pergi. Akhirnya si ahli dojong Sekte Singa pun merobek ruang spasial dan membawa 2 bawahannya pergi. Tapi ternyata sang Kaisar Es membuktikan keunggulannya dari si antek Dajjal dan langsung mengirimkan naga esnya untuk menghancurkan celah spasial seorang-orang yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Shoyen yang lagi sibuk rekrutmen bala bantuan untuk dibawa ke aliansian, di mana dia merasa sudah mulai kelimpungan karena ada banyak sekali ahli kuat yang melamar akibat dari godaan 3 pil obat tingkat 8. Meskipun terus membanggakan daya tarik alkemis tingkat 8 seperti dirinya dan Shoyen, Abah Yolo masih mendapatkan roastingan dari Feng Xian yang meminta sohib lamanya untuk bersiap pegel karena akan sibuk membuat banyak pil obat. Yao Chen hanya tertawa kecil mendengar ledekan Feng Xian sebelum kemudian meminta maaf karena tidak bisa ikut dengan Shoyen ke aliansian demi memantau keamanan Pavilion Bintang Jatuh. Meski dirinya tidak bisa ikut, Abah yakin bahwa bala bantuan yang mereka kumpulkan pasti bisa memberikan banyak dukungan dalam pertempuran, apalagi dia juga sudah memanggil para tetua tamu Pavilion Bintang Jatuh untuk ikut pergi sebagai bagian dari rombongan bala bantuan. Nah, mumpung ingat sebelum pergi, Shoyen menyerahkan undangan klan Yao yang sebelumnya diberikan Yao Xingji dan membuat ekspresi Abah auto berubah ketika berkata bahwa mereka akan membahas ini setelah Shoyen kembali saja. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba dan para tetua tamu yang dipanggil juga ahli dojun dataran tengah telah berkumpul untuk memulai keberangkatan bersama Shoyen. Penampakan Yao Chen dengan aura luar biasa jelas bukanlah hal aneh untuk para ahli kuat dataran tengah, namun ekspresi para ahli itu langsung dipenuhi keterkejutan ketika mereka melihat Shoyen yang masih lumayan bocil namun sudah menjadi kepala Pavilion Bintang Jatuh muda yang tersohor. Namun anggapan bocil itu langsung berubah ketika Shoyen memberikan pidato dengan nada tegas dan meminta agar semua orang mau bekerja sama di bawah komandonya. Meskipun ahli-ahli kuat itu dengan yakin meminta Shoyen
Shoyan percaya kepadanya, Abah menekankan kepada Shoyan bahwa para tetua tamu masih merupakan bala bantuan yang bisa dipercaya sepenuhnya. Shoyan mendengarkan setiap instruksi Abah dengan seksama sebelum kemudian memimpin semua orang untuk memulai perjalanan mereka menuju ke Kaisaran Yama, tempat aliansi Yan sedang berada. Sementara Shoyan udah jauh dari dataran tengah, ternyata bukan dia saja yang sedang melakukan perjalanan menuju aliansi Yan, namun juga Sekte Singa Mendalam yang ternyata telah mempersiapkan serangan besar-besaran. Ketua Sekte Singa merasa aliansi Yan bukanlah faksi sesederhana yang dia bayangkan, dan karena itulah dia tidak mau membuang lebih banyak waktu ketika akhirnya melepaskan perintah bahwa operasi penaklukan aliansi Yan akan segera dilaksanakan. Edian, judulnya episode kali ini Kang Pak Boy pulang kampung ya. Ya, jadi setelah berpuluh-puluh episode berlalu, Shoyan bakalan balik ke Kaisaran Yama dan tentunya OTW temu kangen sama Tante Medesha. Masih misteri nih, kira-kira Dede Show bakalan muncul di episode mendatang atau beneran dihapuskan sepenuhnya gara-gara kontroversi anak di luar. Ya udah, kita sama-sama tunggu aja ya gimana nasib Dede Show di episode selanjutnya. Rama di sini pamit. Atuh, bye-bye.